Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan Matematika Ekonomi pertemuan yang ke-9 ya. Nah, baik. Sebelum Bapak lanjut, di sini ada mahasiswa yang inbound tidak? Coba Bapak tanya, raise hand ya. Ada mahasiswa inbound tidak? Tidak ada ya. Dari luar Universitas Siliwangi di kelas ini pada mata kuliah Bapak. Jadi ini 2009 Unsil dari pendidikan Unsil semua ya. Ya, baik. Kita lanjutkan.
Baik ya, kita sedikit mengulang materi sebelumnya mengenai fungsi eksponen ya. Ini pada kalkulus diferensial ya. Misalnya kita akan bagaimana gambar grafik Y sama dengan 2 pangkat X ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita lihat di sini grafiknya. Ya. Jadi ini grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Untuk menggambar fungsi eksponen itu kita biasanya menggunakan tabelisasi ya. Dan menggambarkan grafiknya dalam sebuah koordinat kartesius ya. Nah, di sini kita dapat lihat Y sama dengan 2 pangkat X ini. Di mana X itu apa? X itu di antara apa? Bilangan X itu lebih dari 0 dan kurang dari 0 ya. Lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0 ya. Apa lebih X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, jadi dari sini 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ya. Sampai tak terhingga ke arah kiri dan tak terhingga ke arah kanan ya. Kemudian di grafiknya seperti ini. Ini untuk Y sama dengan 2 pangkat X. Kita lanjutkan. Y sama dengan 4 pangkat X. Nah, kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Nah, ini untuk fungsi eksponen Y sama dengan 4 pangkat X ya. Nah, di sini ada titik-titiknya ya. Ada titik 0,1, 0,1, terus ada berapa? Negatif 1,025 misalnya ya. Dan seterusnya ke arah kiri ya, sampai tak terhingga ya. Begitu. Lanjutkan. Selanjutnya misalnya dalam bentuk desimal. Y sama dengan 0,2 pangkat X. Y sama dengan 0,2 pangkat X ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk Y sama dengan 0,2 pangkat X ya. Jadi karena dalam untuk GeoGebra berarti desimalnya digunakan menggunakan titik ya. 0,2 seperti ini. Grafiknya apa? Fungsi eksponen untuk Y sama dengan 0,2. Selanjutnya Y sama dengan 0,4 ya. Nah, grafiknya seperti ini ya.
fungsi eksponennya. Kemudian kita dapat mencari grafik-grafik lainnya ya, menggunakan software ini. Misalnya 1 plus 1 per X ya, pangkat X. Nah, gambarnya seperti ini ya, grafiknya. Jadi untuk F1 sama dengan 2, F1 sama dengan, oh Y, F1, X-nya 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, ini X-nya 1, Y-nya sama dengan 2, X-nya 2, Y-nya sama dengan 2,25, misalnya ya di sini. Kita lihat titiknya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, Y sama dengan E pangkat negatif X. Kita masih ingat ada bilangan Euler ya. Bilangan E itu bilangan Euler ya. Nah, seperti ini grafiknya. Untuk pangkat atau bilangan pangkat X fungsi eksponen ya. Lalu kita kebalikannya berarti logaritma ya. Log gitu ya. Fungsi eksponen itu 25 sama fungsi eksponen 25 sama dengan 10 pangkat 4x min 3 misalnya, menjadi log 25 sama dengan 4x dikurangi 3 log 10. Kita lihat apakah dapat menggunakan log dengan ini. Y sama dengan log, kalau logaritma ini log 10 ya. Log 10 X-nya 1. Kita lihat di sini ya. 1, kalau koma itu pakai titik 0994. Di sini ada. Oh, tidak. Nah, ini grafiknya ya. Seperti ini. 1,1. Ini untuk logaritma ya. Ini kita lihat di sini. Hanya Y sama dengan log min menggunakan log 2 ini X gitu ya. Lihat coba. Nah, seperti ini. Ini log 2 X ya. Log 2 X. Grafiknya seperti ini. Log 2X.
dan mungkin yang lain-lainnya gitu ya. Jadi dapat menggunakan software GeoGebra ini ya dalam menggambar. Ya, atau biasanya kalau kita dapat menggunakan media lainnya berbentuk buku corak catur mungkin ya, atau buku milimeter block agar mempermudahkan dalam pengaturan skalanya gitu ya. Karena kan menggambar itu harus memiliki keakuratan ya, tingkat ketelitian. Keakuratan atau ketelitian yang sehingga tidak terlalu mencecer gitu ya. Nanti kan kalau gigi mah karehol gitu ya, ini giginya istilahnya seperti itu ya gambarnya itu. Kalau kurang teliti skalanya itu pengaturannya gitu ya. Gitu. Nah, lanjutkan ya. Nah, materi pendahuluan tadi dapat kita pelajari dalam mempelajari penerapan fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam bidang ekonomi ya. Itu dalam menggunakan model bunga majemuk, model pertumbuhan, dan pendiskontoan. Model bunga majemuk itu adalah model bunga majemuk digunakan untuk mengetahui model bunga majemuk digunakan untuk mengetahui berapa jumlah uang yang didapat dengan suku bunga tertentu di masa yang akan datang. Pokok pinjaman tertentu P yang dimajemukan secara tahunan pada suku bunga I selama beberapa tahun tertentu ya. P akan mempunyai nilai S pada akhir waktu tersebut ya. Yang diberikan dengan fungsi eksponen sebagai berikut. Nah, di sini S nilai akhir pada akhir waktu tersebut sama dengan P 1 plus I pangkat T ya. Nah, jika dimajemukan M kali setahun selama T tahun, maka S sama dengan P kali 1 plus I per M dipangkat MT ya. Begitu. Di mana nilai akhir waktu, di mana S sama dengan nilai akhir waktu, P sama dengan pokok pinjaman, dan I sama dengan bunga tahunan, T lama waktu, dan M pembayaran bunga majemuk. Nah, di sini ada contoh. Seseorang menabung di bank ya sebesar LP 1 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Berapa banyaknya
uang setelah 3 tahun apabila A. Bunga dibayar tahunan, B. Bunga dibayar semesteran, C. Bunga dibayar harian ya. Oke. Bagaimana? Silakan, ada yang dapat memberikan tanggapan? Seseorang menabung di bank sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Berapa banyaknya uang setelah 3 tahun? Apabila bunga dibayar tahunan, B. Bunga dibayar semesteran, dan C. Bunga dibayar harian. Oke. Ada yang mau mencoba? Atau ditunjuk? Coba ditunjuk.
Nah, atau ada yang mau mencoba? Atau kita bahas bersama? Ya. Seorang menabung di bank ya sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Ya. Berapa banyaknya uang setelah 3 tahun ya? Apabila A bunga dibayar tahunan ya. Di sini S ya begitu sama dengan P dikali 1 plus I ya. Pangkat 3 ya. Pangkat 3. Oh. S sama dengan P kali 1 plus I ya. Pangkat T. Di S sama dengan P kali 1 plus I plus pangkat T ya. Karena bunganya di banyaknya uang setelah 3 tahun dengan bunga dibayar tahunan ya. Jadi S sama dengan P kali 1 plus I pangkat T ya. Sama dengan 1 juta kali 1 plus 0,1 ya. Sama dengan 1 juta dikali 1,331 ya.
Sehingga diperoleh 1.331. Sehingga diperoleh 7.331.000 ya. Jadi banyaknya uang setelah 3 tahun apabila bunga dibayar tahunan adalah 1.331.000 ya. Itu kalau menggunakan S sama dengan P1 plus I ya, langkah T. Nah, langkah ini dapat pula diselesaikan menggunakan cara lain ya. Jadi ini 1 plus I pangkat T ya. Jadi sama pada saat 1 juta dikali 1 plus 0,1 pangkat 3 ya. Sama ini 1 plus 0,1 pangkat 3. Hanya di sini kita bedanya dicarinya menggunakan log ya. Jadi log S sama dengan log 1 juta tambah 3 log 1,1 ya. Sehingga diperoleh sama dengan 6 tambah 3 kali 0,414 ya. Sama dengan 6,124 ya. Ini sama dengan S sama dengan log 6,124 ya. Sama dengan 1 hingga diperoleh 1.331.000 ya. Ini mengenai fungsi eksponen dan logaritma ya. Kita dapat menggunakan pangkat eksponen dan fungsi logaritma dalam menyelesaikan masalah bidang ekonomi ya. Ini yang dinamakan penerapan fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam bidang ekonomi. Jadi P itu uang pokok ya 1 juta. I bunga tahunan 10% sama dengan 0,1 dan lama waktu N sama dengan 3 tahun ya. Begitu. Oke. Untuk yang B dapat menyelesaikan bunga dibayar semesteran ya. Ada yang dapat menyelesaikan untuk yang B-nya? Jadi kalau dibayar semesteran, rumus yang digunakan yang mana berarti? Yang ini Pak, S sama dengan P1 ditambah IM. I per M pangkat. T sama aja Pak, tapi yang ininya. Ya? Ya. Gimana? Ya. Sama saja. Nah, coba bagaimana? Dapat menjelaskan tidak? Dapat menjelaskan tidak? Pak. Reja, silakan. Dapat mencoba menjelaskan pendapatnya?
Ya, Pak. Untuk rumusnya itu S sama dengan P, 1 ditambah I per M, pangkat MT. Lalu sama dengan, di situ kan menabungnya itu 1 juta, berarti dimasukkan P-nya itu, ya betul, P-nya itu sama dengan 1 juta, lalu 1 ditambah 0,1 per 2, pangkat 2 kali 3 sama dengan 1 juta, 1 ditambah 0,05 pangkat 6 sama dengan 1 juta dikali 1,340 sama dengan 1.340.000, Pak. Jadi banyaknya uang setelah 3 tahun dengan bunga yang dibayarnya semesteran itu adalah 1.340.000. Ya. Betul, ya. Oke, terima kasih pada Reja menyampaikan pendapatnya ya. Jadi diperoleh banyaknya uang setelah 3 tahun dengan bunga yang dibayar semesteran adalah Rp 1.340.000 ya. Nah, sekarang untuk bunga dibayar harian ya. Yang A bunga dibayar tahunan, B bunga dibayar semesteran, dan C bunga dibayar harian ya. Gimana? Sama apa rumusnya seperti yang B? Sama ya. Jadi S sama dengan P kali 1 tambah I per M ya, pangkat MT. Ya, S 1 plus I per M pangkat MT ya. Untuk soal nomor 1 ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau tadi kan 1 juta ya. Nah, misalnya uangnya di bank seorang pengusaha ya. Kita ganti soalnya. Seorang pengusaha menabung di bank sebesar 100 juta. Seorang pengusaha menabung di bank sebesar 100 juta dengan bunga, ini kita ganti 8%. Berapakah besarnya nilai uang setelah 3 tahun apabila bunga majemuk dibayar secara tahunan ya. Terus bunga majemuk dibayar secara semesteran, bunga majemuk dibayar secara kontinu ya. Kalau kontinu itu berarti harian ya. Silakan.
Baik, kita lanjutkan dulu materinya. Kita lanjut dulu dengan model pertumbuhan ya. Model pertumbuhan neoklasik atau Solow-Schwann menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi ya. Nah, Solow 1956 mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk dan kemajuan teknologinya. Oke. Terdapat dua jenis fungsi pertumbuhan. A. Fungsi Gompers. B. Fungsi pengajaran ya. Selanjutnya B. Fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran umumnya dipakai oleh fisiolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia ya, yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimptot batas pertumbuhan ya. Fungsi pengajaran dalam bidang ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan fungsi biaya dan produksi ya. Bentuk umum kurva belajar adalah sebagai berikut ya. Nah, ini fungsi bentuk kurvanya. Y sama dengan C dikurangi A kali E pangkat negatif KX ya. Di mana C, A, dan K adalah positif. Fungsi Y sama dengan C dikurangi AE pangkat negatif KX, meningkat cepat pada awalnya dan semakin lama semakin menurun ketika mendekati asimptot Y sama dengan C.
Kurva ini dapat digunakan untuk bidang ekonomi dan bisnis, terutama pada fungsi biaya dan fungsi produksi. Kurva fungsi pengajaran sebagai berikut, Y sama dengan C, 0, C dikurangi A, Y sama dengan C dikurangi AE, pangkat negatif KX. Ya. Jenis-jenis fungsi pengajaran untuk diterapkan pada kasus perilaku produksi dalam hubungannya dengan variabel waktu, notasinya dapat disesuaikan menjadi P sama dengan PM dikurangi PS kali E pangkat negatif RT, ya. Di mana P sama dengan produksi per satuan waktu setelah T satuan waktu, T sama dengan satuan waktu, PM kapasitas produksi maksimum per satuan waktu, PE sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi dengan T sama dengan 0, R sama dengan tingkat pertumbuhan produksi. Ya. Tuh. B, untuk diterapkan pada kasus perilaku biaya, notasinya dapat disesuaikan menjadi C sama dengan CM dikurangi CS dikali E pangkat negatif RT, ya, di mana C sama dengan total persatuan waktu, CM sama dengan biaya maksimum yang diperkenankan, anggaran yang disediakan persatuan waktu, CE sisa anggaran pada permulaan periode, T sama dengan 0, R sama dengan persentase kenaikan biaya persatuan waktu. Kita lanjutkan. Perdiskontoan, ya. Perdiskontoan adalah proses penentuan nilai sekarang P dari sejumlah uang yang akan datang. Pendiskontoan menurut pemajemukan tahunan S sama dengan P kali 1 plus I pangkat T atau P sama dengan S per 1 plus I pangkat T sama dengan S kali 1 plus I pangkat negatif T. Dan ada pendiskontoan menurut pemajemukan berganda P sama dengan S kali 1 plus I per M pangkat negatif MT. Dan pendiskontoan menurut pemajemukan kontinu P sama dengan SE pangkat negatif RT, ya. Apabila menyangkut perolehan nilai sekarang, suku bunga disebut tingkat diskonto, rate of discount. Diskonto adalah potongan atau bunga yang harus dibayarkan saat awal peminjaman sejumlah uang. Hal ini mengakibatkan seseorang tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan besaran yang utuh dari yang diajukan. Diskonto juga dikenal dengan istilah bunga dibayar di muka, ya. Tingkat diskonto obligasi adalah selisih atau nilai nominal obligasi dengan harga jualnya. Nilai nominal adalah pokok yang dibayarkan ketika obligasi jatuh tempo. Obligasi dapat dijual pada harga diskonto ketika suku bunga pasarnya melebihi nilai suku bunga nominal obligasi. Oke, seperti itu ya mengenai
Oke, sekarang silakan dengan menyesuaikan dengan contoh yang ada di buku paket, kalian kerjakan soal yang Bapak berikan ya di grupnya. Silakan.
Jadi melihat materinya gitu ya di sini. Jadi memang di sini kan ada elastisitas bab 5 elastisitas permintaan ya. Nah, berarti di sini berarti kita sama juga ya, berarti ada permintaan, penawaran ya, penjualan, dan sejenisnya. Fungsi penjualan, fungsi jenisnya gitu ya. Jadi sama seperti yang kemarin itu ya, materi awal, fungsi permintaan, penjualan ya. Pada awal-awal materi mungkin. Ini pembahasannya mungkin seperti itu ya. Ya, ada yang mau mencoba mengerjakan? Nanti raise hand ya. Oke, silakan Arman.
Baik Pak, sebentar Pak. Mohon maaf ya agak lama, ini masih mohon maaf agak lama ya, soalnya masih loading di grup WhatsApp-nya. Coba dulu. Untuk jawabannya saya share di grup ya, tapi belum bisa share screen ini. WA di laptopnya masih loading gitu. Boleh Fitri bantu share screen nggak mantap, tapi di HP sih. Oh boleh Fit. Maaf ya. Oke, partisipan. Mana Fitri ya? Sebentar Fitri. Tapi nggak bisa ngerubah jadi CO host-nya gitu. Nggak ada itunya. Maaf Bapak, boleh dipindah aja gitu ke Fitri buat hostnya. Seperti Dibacakan saja Arman, dibacakan saja tuh.
Ya Pak, ini udah bisa Pak. Mau dicoba dulu. Sudah muncul share screen-nya. Di Fitri masih loading man. Ya baik, sambil berjalan aja gitu ya. Untuk soal pertama itu kan, saya itu kan diketahui gitu ya, seorang mahasiswa menabung di bank dengan jumlah 1 juta rupiah gitu ya, dengan tingkat bunganya itu per tahun 18%. Kemudian ditanyakannya itu bunga berapa jumlah uangnya setelah 5 tahun apabila bunganya dibayarkan secara tahunan. Nah ini tuh seperti yang awal gitu ya, menggunakan rumus yang pertama. Rumusnya itu S sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat T. Dengan diketahui gitu ya bahwa P-nya itu sebesar 1 juta rupiah, untuk I-nya itu 18% per tahun, kemudian persentasenya itu diubah menjadi bentuk desimal menjadi 0,18. Kemudian substitusikan ke rumus yang telah diketahui, yaitu menjadi S sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,18 dipangkatkan 5 karena 5 tahun gitu ya untuk T-nya itu. Kemudian hasilnya itu S sama dengan hasilnya itu S sama dengan 1 juta dikali 2,287. Nah, itu hasil pemangkatannya, kemudian dikalikan 1 juta, hasilnya itu 2.287.000 untuk yang tahunan. Kemudian untuk yang semesteran, itu rumusnya itu menggunakan S sama dengan P dikali 1 ditambah I dibagi M dipangkatkan M dikali T. Seperti biasa kita substitusikan bahwa 1 juta dikali 1 ditambah 0,18 dibagi 2, kemudian dipangkatkan 2 kali 5. Hasilnya itu 1 juta dikali 1 tambah 0,09 dipangkatkan 10. Hasilnya itu 1 juta dikali 1,09 pangkatkan 10. Hasilnya itu 1 juta dikali 2,367. Hasilnya itu menjadi 2.367.000. Itu untuk uang yang harus dibayarkan ketika semesteran gitu ya. Untuk yang harian rumusnya itu sama saja, hanya saja untuk yang M-nya itu kita rubah ya menjadi 1 tahun dalam 1 hari, harian dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian hasilnya itu S sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dipangkatkan M kali T. Hasilnya itu 1 juta dikali 1 tambah 0,18 dibagi 365
kemudian dipangkatkan 365 dikali 5, hasilnya itu menjadi 1 juta dikali 1 ditambah 0,0493 dipangkatkan 1815, hasilnya itu menjadi 1 juta dikali 2,3434, dan hasilnya itu ketika harian itu sejumlah 2.434.000 rupiah. Itu hasil yang saya dapatkan mengenai soal yang pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Im Arman yang telah menyampaikan jawabannya ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan jawabannya? Menyampaikan pendapatnya? Sama Pak, cuma angka yang diambilnya angka apa ya? Yang diterima ngambil 2 angka di belakang koma. Oh, Kalau beda. Arman 3 angka, jadi agak sedikit beda. Oh. Iya ya, karena nilainya desimal ya. Kalau 2 angka berarti lebih kecil atau lebih besar? Yang Fitri jadi berapa hasil akhirnya? Lebih besar Pak. Lebih besar ya? Iya. Iya, karena 2 desimal ya. Diambilnya 2 desimal. Ya. Bapak izin bertanya, kalau untuk kedepannya itu mengambil berapa angka di belakang koma Pak? Ya kalau dulu itu ada apa itu? Standar itu ya, apa? Pendekatan itu ya. Nah, misalnya ini nomor berapa? Nomor 1 gitu ya. Seorang mahasiswa menabung di bank dengan jumlah 1 juta ya, tingkat bunga per tahun ya, 8%. Nah, berapa jumlah uangnya setelah 5 tahun apabila bunga dibayarkan tahunan ya. Ini karena di sini malah ada yang 4 ya, 4 desimal, 5 desimal ada ya. Nah, eksponen penyusutan ya di sini misalnya. Nah, kita lihat di grafik-grafik ya. Nah, di grafik-grafik itu kan di sini ada jadi dalam hal ini mungkin penggambarannya gitu ya, penyusutannya seperti itu ya. Karena di sini rata-rata gitu ya, menggunakannya itu 3 desimal gitu ya. Jadi di sini mungkin penyusutannya itu tidak terlalu jauh mungkin ya kalau 3 desimal itu. Jadi mungkin tidak ada patokan ya kalau untuk desimal itu
Tapi yang penting dalam jawaban akhirnya itu tidak desimal mungkin ya. Seperti itu ya. Karena rupiah tidak. Jadi kalau pada langkah kedua dan perhitungan desimal itu tidak mempengaruhi, pada jawaban akhirnya itu mungkin tidak desimal ya bentuk rupiahnya mungkin. Sejauh itu mungkin yang kalau yang Bapak tangkap tidak ada aturan pembatasan desimalnya mungkin. Hanya jawabannya mungkin yang mendekati gitu. Seperti yang dicontoh gitu ya. Yang di buku itu kan rata-rata nah kecuali untuk fungsi diskonto kan itu ada 2 desimal. Fungsi diskonto itu jawabannya bentuk desimal. Fungsi penjualan, fungsi pertumbuhan 3 desimal. Ya jadi diambil pendekatannya saja gitu ya. Kan kadang-kala jawaban akhirnya itu mungkin nilainya 3 desimal langsung gitu ya, bisa langsung digunakan. Kalau misal nilai desimalnya 2 desimal maksimalnya gitu ya, gunakan saja 2 desimal. Kalau 3 desimal nilai jawaban akhirnya gunakan saja 3 desimal gitu. Nah, mungkin kalau 4 desimal ke atas bisa disederhanakan ke 3 desimal gitu. Nah, nilai desimal itu ada yang misalnya 0,3333 gitu ya, 0,6363 desimal berulang dan tak berulang gitu ya. Misalnya 0,3636 itu desimal berulang 3636 ya. Mungkin diambil pendekatannya saja jadi 0,364 gitu ya. Desimal berulang atau desimal tak berulang misalnya ya 0,3333 terus ke belakang. Seperti itu ya, mungkin kecuali yang tidak beraturan itu desimalnya 0,143578 itu ya, berubah tak berulang seperti itu ya. Jadi melihatnya seperti itu saja mungkin pengaturan desimalnya. Devi ya, Fitri ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Menjawab sudah tidak ada lagi ya. Yang menjawab ada lagi tidak? Hanya Arman saja. Itu di grup ada Kuncoro, Pak. Oh, ya silakan Kuncoro. Izin menjawab yang nomor 3, Pak. Silakan. Itu kan diketahui tentang penduduk awalnya tuh 60.000 juta pada tahun 1998. Terus pertumbuhan penduduknya itu 2%. Yang ditanyakan itu pada tahun 2012 berapa jumlah penduduknya. Rumusnya PN sama dengan PO 1 ditambah pertumbuhan penduduk dikali waktunya. Jadi untuk pada tahun 2012 60 dikali 1 ditambah 2 dikali 14 hasilnya 2.520.000.000 jiwa.
Terus yang B ditanyakan butuh berapa lama untuk mencapai jumlah penduduk yaitu 90 juta jiwa. Maka rumusnya PN sama dengan PO, 1 ditambah R dikali N. 90 juta jiwa sama dengan 60.000 juta jiwa dikali 1 ditambah 3 dikali N. 90.000 juta jiwa dibagi 60.000 juta jiwa dikali 3 sama dengan N, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 6 bulan. Sudah, Pak? Jadi jawabannya berapa perkiraan jumlah penduduk negara ini setelah tahun 2012 itu 2.520.000.000 ya. Ya, Nah, berapa waktu yang diperlukan? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Oh, ya. Yang lainnya bagaimana? Mendapat dengan yang diberikan Kuncoro ya. Oke, ada yang menjawab pertanyaan yang lainnya? Kalau di absen ini 33 ya. Ini menghilang 5 orang ya. 5 orang menghilang ya. Itu yang 2000, oh yang PLP mungkin ya. 2018. Oh sedang PLP mungkin ya. Oh yang 18 sedang PLP ya.
Coba Ihsan nomor 1. Yang belum menjawab nomor berapa? Nomor 2. Ihsan. Nomor 2. Menjawab. Pak. Bagaimana? Belum selesai, Pak. Tadi dilewat dulu, Selesai. baru nomor 1 sampai 3 dulu tadi lewat nomor 2-nya. Rida, coba Rida. Nomor 2. Rida Pardia. Tutup aja videonya nih. Halo Rida. Rida. Dapat mendengar suara Bapak? Ini makin menyusut ya. Laras, coba Laras. Laras. Halo Laras. Ini Bapak coba panggil yang videonya tutup ya. Puput Putri. Coba ini yang nutup videonya tuh mendengarkan tidak ya? Maaf Pak, belum selesai. Oh, belum selesai. Depi. Coba. Ah, ini keluar masuknya. Mungkin sinyal ya. Ini kendalanya tutup video itu sinyal mungkin ya. Dinda Kania. Halo Dinda. Ah, makin berkurang jadi 23 ini. 10 orang kemana ya ini? Dua ya. Waduh. Kenapa makin berkurang? Yang mau mencoba menjawab? Hana. Baru selesai yang apa, tapi yang B-nya belum. Oh, yang A. Ya, cobalah yang A. Coba. Bagaimana? Jelaskan saja. Untuk yang A, yang nomor 2, bentar Pak. Untuk yang nomor 2, misalkan seorang pengusaha mendepositokan uangnya di sebuah bank dengan jumlah Rp 300 juta, berarti diketahui P sama dengan 300 juta. Lalu, diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah bunga majemuk sebesar 9% per tahun, berarti I sama dengan 9% atau 0,09. Untuk yang A, ditanyakannya berapa jumlah uang deposito dari pengusaha itu setelah 3 tahun. Maka kita bisa mencarinya. S sama dengan 300 juta dikali 1 ditambah I-nya 0,09. Lalu dipangkatkan 3 karena ditanyakannya itu setelah 3 tahun. Berarti N-nya itu 3. Lalu sama dengan 300 juta ditambah 1,009 pangkat 3. Sama dengan 300 juta dikali 1,009 pangkat 3 itu 1,02724. Lalu 300 juta dikali 1,02724 sama dengan 308 juta 172.000. Seperti itu Pak hasilnya.
Apa ada yang beda, teman-teman? Nah, bagaimana? Dapat dipahami? Jawabannya Dinda sama semuanya? Ya, oke ya. Baik, Bapak harap semuanya paham ya dengan materi yang diberikan ya. Oke, selanjutnya ini tugas di rumah ya. Tugas di rumahnya. Oh, ini Puri baru datang, kemana saja ini Puri? Nah, Puri mana? Puri ini kemana saja tadi? Saya baru lihat ini Puri. Halo Puri. Ini kemana tadi ini baru lihat? Oke lah. Baik ya, ini jadi PR-nya halaman 92 ya sampai 93 ya. 92 sampai 93 PR-nya. Di buku paketnya ya masing-masing. Karena sekarang kan semuanya sudah punya ya masing-masing buku paketnya. Baik ya, mungkin sebentar lagi adzan maghrib ya. Baik, kita tutup saja ya perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bertemu lagi minggu depan ya pada materi penerapan diferensial ya dalam bidang ekonomi. Ini kelanjutan mungkin hubungannya dengan fungsi permintaan penjualan ya, elastisitas permintaan dan penjualan. Oke. Demikian mungkin perkuliahan kita hari ini ya.